Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi Gen Habian Base pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di balasannya kami hendak bersama mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap perkataan-Mu yang disampaikan tidak akan pernah sia-sia. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 7 Februari 2022 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama, Mazmur 91 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Yang kedua, Filipi 4 ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kenyataannya pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Bahkan untuk sekarang ini jumlah orang yang terpapar semakin meningkat. Bahkan kembali online segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan ada virus terbaru yaitu Omikron. Dalam situasi yang tidak menentu dan tidak pasti ini, di manakah tempat kita berlindung? Kita aman di mana? Di manakah kita bisa merasakan aman? Pemazmur mengatakan dalam lindungan Tuhan kita merasa aman. Sebab Tuhan adalah perlindungan yang sejati. Dikatakan dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Berbicara tentang sayap artinya bahwa sayap itu melindungi anak burung dari terpaan hujan, terpaan badai, terpaan angin. Ia akan merasa aman, ya. Dan kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari sampar yang busuk. Saudara, perangkap burung ataupun penyakit sampar yang mematikan, yang menjijikan, itu bisa datang kapan saja dalam kehidupan manusia. Namun masalah yang terbesar yang dihadapi manusia yaitu karena pemberontakan, manusia jatuh ke dalam dosa, mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Namun semuanya itu sudah diselesaikan oleh pengorbanan di Kristus di atas kayu salib. Semua masalah dosa itu sudah diselesaikan, ya. Bahkan murka Allah dialami oleh Kristus untuk perlindungan manusia, untuk keselamatan manusia. Jadi apapun yang terjadi dalam dunia ini sebenarnya, di manakah kita merasa aman? Ya, Tuhan adalah perlindungan yang sempurna. Jadi hanya di dalam Tuhan kita merasa aman. Oleh sebab itu kita harus percaya hanya kepada Tuhan. Kemudian juga kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kedua, bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya Bapak Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan perlindungan yang sempurna, dan Tuhan adalah sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi cara kerja Allah itu melebihi batas logika manusia, melebihi batas alam berpikir dan cara berpikir manusia. Artinya sungguh luar biasa. Ya, ketika Rasul Paulus ketika dia menulis surat ini, bukannya dia sedang senang-senang, ya, tetapi dia sedang dalam penderitaan, bahkan ada dalam ambang kematian di tengah penjara. Namun Rasul Paulus masih bisa menasehati jemaat yang ada di Filipi sekalipun mereka dalam situasi perpecahan, ya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran. Tuhan penjaga hati, pikiran, dan kehendak manusia. Ya. Jadi ketika kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, sesungguhnya itu menunjukkan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Jadi ketika ada ketakutan dan kekhawatiran, maka di situ sesungguhnya kita mengandalkan diri sendiri, atau mengandalkan orang lain, atau mengandalkan harta kita. Tapi jika kita mengenal kasih-Nya, kesetiaannya, kebijaksanaannya, kedaulatannya, kemahakuasaannya, maka kita akan tidak merasakan takut ataupun khawatir. Orang fasik mengalami badai dalam damai. Ya, artinya ia mengalami keadaan yang tenang, tetapi sesungguhnya dia takut dan gelisah, bahkan khawatir. Dan ada banyak orang percaya, ya, dia mengalami damai tergantung situasi dan kondisi. Kalau dia tenang, ya mengalami damai. Tapi kalau situasi susah, kemudian dia tidak mengalami damai. Ya, kita dalam situasi yang bagaimana? Tetapi jika kita sungguh tidak takut, tidak khawatir, tetapi sungguh berserah kepada Tuhan, maka Allah sumber damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiran kita. Situasi sulit apa yang kita alami saat ini? Kita kehilangan pekerjaan, perekonomian susah, biaya hidup semakin tinggi. Kita bergumul sakit penyakit dan begitu banyak persoalan. Bahkan situasi dunia saat ini yang tidak menentu, di mana kita merasakan aman yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini luar biasa. Perlindungan kita yang sempurna adalah hanya di dalam Tuhan. Kita merasa aman, kita merasa teduh. Sekalipun badai kiri dan kanan, depan, belakang ada badai yang ingin menghantam hidup kita. Tapi ketika kita percaya di dalam Tuhan, Tuhan perlindungan yang sempurna. Bahkan Tuhan bekerja melebihi apa yang kita pikirkan, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rancangkan. Sebab damai sejahtera shalom itu tidak ditentukan oleh dunia ini. Airen itu, ya, suatu situasi yang tidak ditentukan oleh dunia ini, oleh kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita atau yang kita alami, tetapi sungguh damai itu ada dari dalam hati kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Shalom yang ditentukan oleh dari dalam keluar, sehingga dalam situasi apapun kita tidak akan pernah takut, khawatir, ataupun cemas, ataupun ragu-ragu. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Saat teduh untuk kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara bila kuasa firman-Mu yang tak terbatas kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatlah seluruh jemaat Tuhan Gelang Nehiyang Abian Base dimanapun mereka berada. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan. Sekiranya ada yang berbeban berat, jadi lesu, putus asa, tidak punya semangat. Ada begitu banyak pergumulan yang terjadi dalam kehidupan suami istri, anak-anak, pada masa muda, di masa tua, biaya hidup, perekonomian, dan begitu banyak pergumulan. Ya Tuhan, kami berdoa bila Tuhan melawat mereka satu persatu, Tuhan menjumpai mereka. Kami percaya bahwa Tuhan sumber perlindungan yang sempurna dan damai sejahtera-Mu Tuhan yang akan melawat setiap hati, setiap pribadi. Sehingga kami tidak menjadi khawatir, tidak menjadi takut, sebab kami percaya Tuhan sumber perlindungan yang sempurna. Kami akan aman dalam dekapan-Mu Tuhan. Kami akan aman dalam perlindungan yang sempurna. Bahkan sekarang ini, bahkan sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai di Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Bila kami tetap sehat, kami tetap kuat, kami tetap semangat. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan berkat, rancangan damai sejahtera bagi umat-Mu
Bahkan Tuhan akan melawan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Saudara, demikianlah sarapan rohani pada kesempatan ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.